Kita akan memasuki saat teduh, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kami mengingat ya Allah kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyuranmu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Haleluya.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan yang tertulis di dalam kitab Ulangan, pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami. Hukum-Mu. Amin. Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang kepadamu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus,
agar kami setia mengikut Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepadamu, Anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Amin. Epistel untuk kita pada minggu ini yang tertulis di dalam buku Ester pasal yang ke-9 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-19. Mari kita baca berresponsoria. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga, dan dibunuhnyalah di Susan 300 orang. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar. Pada hari yang ke-14 berhentilah mereka, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu, orang Yahudi yang di pedusunan, yakni yang diam di perkampungan, merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan, dan sebagai hari gembira untuk antar mengantar makanan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan warta jemaat untuk kita minggu ini. Warta Jemaat HKBP Jambi 1, Minggu 3 Oktober 2021, Minggu ke-18 Dung Trinitatis. Tema, keselamatan dari Tuhan. Ayat yang dibaca pada minggu ini, lagu untuk pertanyaan dan nats untuk pertanyaan dapat kita lihat di warta kita masing-masing. Dikting nomor ragam. 1. Jadwal ibadah Minggu di Gereja HKBP Jambi 1. Jadwal ibadah Minggu di Gereja HKBP Jambi 1 untuk hari Minggu 10 Oktober 2021 dapat kita lihat di warta kita masing-masing. 2. Lelang setelah ibadah Minggu sebelum pelaksanaan Pesta Puncak Gotilon. Sesuai dengan warta jemaat pada hari Minggu 19 September 2021 dan hari Minggu 26 September 2021, mulai hari ini Minggu 3 Oktober 2021 sampai dengan Minggu 7 November 2021, gereja kita akan mengadakan lelang dalam bentuk makanan atau minuman ataupun dalam bentuk lainnya setelah ibadah Minggu yang dilaksanakan oleh masing-masing WEK. Sebelum gereja kita, HKBP Jambi 1 melaksanakan Pesta Puncak Gotilon pada hari Minggu 14 November 2021. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Akan menikah. Pemberitahuan kedua, akan menerima pemberkatan pernikahan. Berto Ronald Simanjuntak, putra dari Bapak Gesong Lambok Simanjuntak almarhum, Ibu Tirena Borus Simanung Khalid, alamat Payus Lincah, Kota Jambi, Jemaat Gereja HKBP Jambi 1, Resort Kebun Kelapa Uwek Patar 1 dengan Lia Lestari Borus Siregar, putri dari Bapak Hasiholan Siregar, Ibu Jojor Boru Pak Pahan, alamat Pasir Putih Kota Jambi, Jemaat Gereja HKBP Jambi, Resort Jambi. Acara pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Rabu 6 Oktober 2021 di Gereja HKBP Jambi 1 masuk pukul 09.30 WIB. Pemberitahuan kedua, akan menerima pemberkatan pernikahan Fernando Sitiarman Siombing, sarjana komputer, putra dari Bapak Sintua Pariaman Siombing, Ibu Tiana Maria Boru Hutauruk, alamat Tanjung Pinang, Kota Jambi, Jemaat Gereja HKBP Jambi 1, Resort Kebun Kelapa, Wik Tanjung Pinang, dengan Hema Malini Boru Sitorus, sarjana farmasi, putri dari Bapak Mandes Paris Sitorus almarhum, Ibu Hede Rusiana Adewati Boru Sibarane, alamat Jalan Serma Ishak, SMP 16, Kota Jambi, Jemaat Gereja HKBP Jambi, Resort Jambi. Acara pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Kamis 7 Oktober 2021 di Gereja HKBP Jambi 1 masuk pukul 10 WIB. Pemberitahuan kedua, akan menerima pemberkatan pernikahan Agus Romario Manurung, sarjana komputer, putra dari Bapak Bahasa Victor Manurung almarhum, Ibu Marlin Boru Hutapea, alamat Jalan Sukadamai, Kota Jambi, Jemaat Gereja HKBP Jambi 1, Resort Kebun Kelapa Uwik Simponi, dengan Olaviane
Anna Ros Octavia Boru Nenggolan, Sarjana Teknik. Putri dari Bapak AKBP Purnawirawan Edward Nenggolan, Ibu Theodorlina Boru Sinaga, SMIP. Alamat Jalan TP Sriwijaya nomor 87 RT 16 Mayang, Kota Jambi. Jemaat Gereja HKBP Jambi, Resort Jambi. Acara pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada Kamis 7 Oktober 2021 di Gereja HKBP Jambi. Pemberitahuan kedua, akan menerima pemberkatan pernikahan Darwis Sihite, putra dari Bapak Martupal Sihite almarhum, Ibu Florida Boru Tampu Bolon, alamat Tanjung Pinang, Kota Jambi. Jemaat Gereja HKBP Jambi 1, Resort Kebun Kelapa Uwik Tanjung Pinang, dengan Wulandari Boru Panggabean, putri dari Bapak Pindah Panggabean almarhum, Ibu Resdiana Boru Aritonang, alamat Talang Bakung, Kota Jambi. Jemaat Gereja HKBP Jambi, Resort Jambi. Acara pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 9 Oktober 2021 di Gereja HKBP Jambi 1 masuk pukul 10 WIB. Pemberitahuan pertama, akan menerima pemberkatan pernikahan Mangapul Rimhot Sarimanto Manalu, putra dari Bapak Manotar Pangihutan Manalu, Ibu Hot Mauli Boru Sigalingging, alamat Jalan Baru Pais Lincah, Kota Jambi. Jemaat Gereja HKBP Jambi 1, Resort Kebun Kelapa Uwik Patar 1, dengan Arta Boru Aritonang, putri dari Bapak Charles Aritonang, Ibu Teti Boru Silaban, alamat Simpang Acai, Desa Mekarjaya Palmerah, Kota Jambi. Jemaat Gereja HKI Kota Baru Jambi, Resort Jambi. Acara pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 16 Oktober 2021 di Gereja HKBP Jambi 1 masuk pukul 10 WIB. Berita anak lahir. Pada hari Minggu 15 Agustus 2021 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak perempuan bagi keluarga Bapak Amriyanto Sibarani, Ibu Rohiana Boru Sinurat, alamat Lorong Bersama Kasang Pudak, Jambi Wek Kumpe Pudak. Baptisan Kudus. Pada hari Minggu 17 Oktober 2021 akan dilaksanakan pelayanan baptisan kudus bagi anak-anak warga jemaat HKBP Jambi 1. Kepada orang tua yang akan menerima baptisan kudus agar dapat hadir untuk mengikuti konseling atau pembinaan prabaptisan kudus pada hari Rabu 13 Oktober 2021. Tempat Gereja HKBP Jambi 1 masuk pukul 19 WIB. Serta membawa surat pengantar dari Sintua WIB. Khusus bagi anak pertama harap membawa fotokopi akte nikah. PA Naposo Bulung. Pada hari Minggu 9 Oktober 2021 akan diadakan PA Naposo Bulung HKBP Jambi 1 yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Resort, Bapak Pendeta Anju Saragi, Sarjana Teologi, bertempat di Gereja HKBP Jambi 1 masuk pukul 19 WIB. Rapat HKBP Resort Kebun Kelapa. Pada hari Senin besok 4 Oktober 2021, HKBP Resort Kebun Kelapa akan mengadakan rapat yang akan diikuti oleh pimpinan jemaat, Majelis Perbendaharaan, Bendahara Jemaat se-HKBP Resort Kebun Kelapa. Dipimpin Bapak Pendeta Resort, Bapak Pendeta Anju Saragi STH. Masuk pukul 10 WIB sampai dengan selesai. Bertempat di Gereja HKBP Jambi 1. Kita doakan kiranya rapat tersebut selalu dalam lindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Keuangan. Jumlah pemasukan 13.212.000. Jumlah pengeluaran 33.588.451 rupiah. Saldo kas 26 September 2021 100.166.075 rupiah. Saldo kas Minggu 3 Oktober 2021 79.789.624 rupiah. Demikian warta kita. Kita bernyanyi, kita kumpulkan persembahan kita 1A dengan 1B.
perhatikan ayatnya yang pertama. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami telah siap mendengar. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada minggu pagi ini tertulis di dalam kitab Ibrani pasalnya yang kedua, dimulai dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Ibrani pasalnya yang kedua dimulai dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Saya akan membacakannya kepada kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat, dan oleh berbagai-bagai pernyataan perkuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Demikianlah firman Tuhan. Horas madihita saluhutna. Saudaraku, apakah yang paling penting dan paling utama dalam hidup saudara? Apakah harta paling berharga yang saudara miliki? Apapun itu, tentunya akan menjadi fokus perhatian setiap hari dan dalam setiap kesempatan. Pikiran dan perhatian kita curahkan untuk menjaga sesuatu yang paling berharga yang kita miliki. Orang yang menganggap posisi dan jabatannya sebagai sesuatu yang paling berharga, dia tentu akan mencurahkan pikiran, waktu, dan tenaga untuk menjaga itu. Orang yang menganggap rumah dan hartanya yang paling berharga akan melakukan segalanya supaya jangan dicuri atau dirampas orang. Orang tua yang menganggap anak-anaknya paling utama dan paling berharga akan mengorbankan segalanya demi kehidupan dan kemajuan anak-anaknya. Makanya seperti lagu gubahan komposer legendaris Batak Nahum Situmorang, anak kokido hamoraon diau, dikatakan dalam lagunya, hugogo pemacari arian nang bodari, lao pasikolahon geleki, ay ikon marsikola, dosa tibo-tibona, itap nina tolap gogoki. Marhui-hui pe aulao, da tudolok dohot tutoruan, mangalului ngolu-ngolu, naboy parbodarian, asal masahat gelekida, sahat tutujuan, anak kokido, hasangapon diaw. Kekayaan dan kehormatan tertinggi bagi orang tua Batak adalah anak-anak. Karena itu, apapun akan dilakukan untuk kemajuan anak-anaknya. Kerja keras, penghematan habis-habisan, bahkan berhutang pun mau untuk kemajuan
anak-anaknya. Itulah falsafah yang sudah diterima umum oleh masyarakat Batak. Orang tua tidak boleh abai akan kesejahteraan dan kemajuan anaknya. Itulah pesan moral yang disampaikan oleh Nahum Situmorang. Saudara boleh mengabaikan yang lain-lain, tetapi jangan yang satu ini, yaitu anak-anak. Kitab Ibrani menyampaikan pesan senada, walaupun objeknya berbeda. Saudara boleh mengabaikan yang lain-lain apapun itu, tapi jangan yang satu ini. Apa itu yang satu ini? Satu hal yang berbeda dari apa yang dimiliki oleh manusia di dunia ini. Bukan harta, bukan jabatan, bukan kehormatan, dan bukan kekuasaan, melainkan keselamatan. Itulah yang termaktub dalam pesan firman Tuhan hari ini. Tuhan telah melakukan segalanya dari zaman dahulu demi keselamatan umat manusia. Tuhan telah mengutus para malaikat untuk menyampaikan pesan dan keselamatan manusia. Tuhan telah mengutus para hakim dan raja-raja untuk menyampaikan pesannya demi keselamatan manusia. Tuhan telah mengutus para nabi. Bahkan Dia telah memberikan hukum Taurat. Dia turun dalam kemuliaan untuk menyampaikan firman Tuhan Taurat di Gunung Sinai demi keselamatan manusia. Sebagaimana di awal kitab Ibrani ini dikatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang paling berhak menerima segala yang ada. Demikian juga yang dikatakan dalam Injil Yohanes, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah telah memberikan yang paling berharga yang Dia miliki, yakni dirinya sendiri, anaknya sendiri, Yesus Kristus, supaya kita mendapatkan yang paling utama dan paling berharga, yaitu penghapusan dosa, keselamatan, dan hidup yang kekal. Karena itu kitab Ibrani menekankan pesan paling penting. Jangan abaikan itu. Jangan abaikan keselamatanmu. Jangan abaikan anugerah Allah, karya terbesar dalam diri Yesus Kristus. Abai berarti tidak peduli, acuh tak acuh, dan tidak menganggap penting. Orang yang abai tentang sesuatu berarti sesuatu itu bukan skala prioritas dalam hidupnya. Orang yang abai akan pekerjaannya berarti pekerjaannya bukanlah yang utama baginya. Itu tidak terlalu penting. Orang yang abai akan anak-anaknya berarti anak-anak bukan yang utama baginya. Itu tidak terlalu penting. Dan orang yang abai akan Kristus dan keselamatan, berarti bagi dia keselamatan bukan hal yang utama dan yang terpenting. Itu sangat berbahaya. Karena ganjarannya adalah seperti yang diungkapkan dalam nas hari ini. Bagaimana kita akan luput jika kita telah mengabaikan yang paling utama yang dilakukan Allah kepada kita. Orang yang mengabaikan keselamatan dalam Yesus Kristus, dia akan hanyut. Dia akan hanyut terbawa ombak. Dia akan lenyap terbawa badai. Dia akan hilang entah kemana.
dia akan kehilangan sesuatu yang paling utama dan paling berharga. Karena itu penulis kitab Ibrani mengingatkan. Jadi ini adalah satu peringatan. Jangan sampai kamu hanyut. Jangan sampai kamu lenyap. Jangan sampai kamu hilang. Jangan sampai kamu abai akan sesuatu yang paling berharga yang Tuhan telah lakukan dalam diri Yesus Kristus. Abai akan pesan Allah yang disampaikan para malaikat, para nabi, dan Taurat Musa saja ganjarannya adalah balasan yang setimpal, yakni hukuman Allah. Itu terjadi bagi setiap orang yang melanggar Taurat Musa. Karena pelanggaran dan ketidaksetiaan pada hukum Taurat, umat Israel mendapat ganjaran yang setimpal. Itu terjadi dalam kehidupan personal, keluarga, maupun dalam kehidupan komunal, bahkan kehidupan bangsa Israel sendiri. Karena itu mereka kalah dalam peperangan, mereka melarat dalam kehidupan, dan kotanya dihancurkan, bahkan mereka terbuang seperti yang terjadi dalam pembuangan Babel. Bagaimanakah kita luput jika kita abai akan keselamatan itu? Saudaraku, umat Kristen mula-mula dan kita saat ini mendapatkan peringatan supaya kita jangan abaikan keselamatan yang Tuhan berikan dalam Yesus Kristus. Karena jika kita abaikan itu, dengan apakah kita masih bisa beroleh keselamatan? No way. Tidak ada kesempatan lagi. Karena akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesuslah jalan pada keselamatan. Kita harus lebih memperhatikan kebenaran ini. Kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang kita dengar, supaya kita jangan hanyut terbawa arus. Saudaraku yang terkasih, kitab Ibrani ini adalah kitab exhortation, kitab penguatan yang memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, dan memberikan pengharapan kepada orang-orang Kristen mula-mula yang menghadapi demikian banyak tantangan dan kesusahan. Mereka dikejar-kejar, mereka ditangkap, dan tidak jarang mereka dipenjarakan, bahkan dihukum. Karena kekuasaan pemerintahan pada waktu itu tidak menginginkan kehadiran orang-orang Kristen. Karena itu tidak heran jika banyak orang Kristen yang menyerah. Banyak orang Kristen yang menyangkal imannya supaya hidup mereka diselamatkan oleh kekuasaan dunia ini. Tetapi untuk apa mereka selamat jika jiwa mereka hanyut, hancur? Dengan apakah mereka dapat diselamatkan? Saudara-saudara yang terkasih, dan itulah yang disampaikan oleh penulis kitab Ibrani. Karena situasi dan kondisi yang ada di dunia ini, pemerintahan yang bengis, orang-orang yang memusuhi orang-orang Kristen. Saudaraku, saudara dapat kehilangan segalanya yang saudara miliki di dunia ini. Tapi jangan sampai kehilangan yang satu ini, yaitu keselamatan dalam Yesus Kristus. Saudara dapat kehilangan apapun yang saudara miliki saat ini, tetapi jangan sampai kehilangan keselamatan, karya keselamatan yang Tuhan berikan dalam diri Yesus Kristus. Demikianlah dengan kita orang Kristen di zaman ini.
umat Tuhan di zaman ini yang hidup di tengah masa yang sangat sulit. Apalagi sejak pandemi COVID-19 1,5 tahun yang lalu. Hingga saat ini, kehidupan demikian sulit. Tantangan kehidupan demikian berat. Kadang-kadang kita mau menyerah. Kadang-kadang kita tidak tahan lagi. Begitu banyak penderitaan, begitu banyak kehilangan. Kadang kita bertanya pada diri sendiri, bagaimana masa depan saya? Dari manakah pertolongan datang kepadaku? Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah pertolongan akan datang kepadaku? Kita sering merenung dalam situasi sulit di masa pandemi ini. Tapi saudara-saudara yang terkasih, pesan firman Tuhan dari kitab Ibrani ini sangat relevan. Diberitakan, disampaikan kepada kita di masa-masa yang sulit ini. Kita bisa kehilangan harta, kita bisa kehilangan pekerjaan, kita bisa kehilangan usaha, kita bisa kehilangan apapun yang kita miliki di dunia ini. Tapi jangan sampai kehilangan yang satu ini. Sesuatu yang paling berharga yang mungkin kita miliki. Holan sadado narikot, Jesus lehoni diau. Manangaha penadapot dang tukpasonakon au. Nang arta nang sangap sude hamoraon. Dang tau mangalehon diau hasonangan. Alai molo dapot nasasadai toktong las rohaku hinorhon nii. Nasasadai, yang satu itu, the only one yang Tuhan berikan, yang dapat memberikan kepada kita ketenangan, kedamaian, bukan hanya di dunia ini, tetapi sampai pada kekekalan, sampai selama-lamanya. Yaitu karya keselamatan dalam diri Yesus Kristus. Itulah harta kita yang paling berharga. Dan itulah kekuatan kita yang paling besar. Sewaktu kita juga hidup di dunia ini, melangkah di dunia ini, sepanjang Tuhan memberikan kehidupan kepada kita, itulah harta kita yang paling berharga. Jangan sampai pernah kehilangan itu. Sebaliknya, kerjakanlah keselamatanmu. Pakailah keselamatanmu itu untuk melayani Tuhan dan melayani sesama manusia. Untuk berkarya seoptimal mungkin sesuai dengan potensi dan talenta yang Tuhan berikan kepada saudara. Karena itu berangkatlah dengan keyakinan dan dengan kekuatan yang dari Tuhan, karena Dia telah menganugerahkan kepada saudara penghapusan dosa, keselamatan, dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam Yesus Kristus, terpujilah nama Tuhan karena Engkau telah memberikan yang terbaik, telah memberikan yang utama, telah memberikan yang paling berharga dalam hidup kami, yaitu penghapusan dosa, keselamatan, dan hidup yang kekal dalam Yesus Kristus. Kami bisa saja kehilangan segala yang kami miliki di dunia ini. Tetapi jangan biarkan kami sampai kehilangan harta yang paling berharga yang Engkau anugerahkan kepada kami di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kabar sukacita ini, untuk pengajaran yang mendasar ini. Supaya sepanjang kami melangkah di dunia ini, kami tetap mensyukurinya, kami tetap memegang teguh, dan kami tetap memilikinya hingga akhir hidup kami. Terima kasih ya Tuhan.
Berkatilah semua yang telah mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, kiranya yang melihat kehidupan semua saudara-saudara kami yang mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang melihat kondisi dan keadaan mereka, dan Tuhan kuatkan mereka. Jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Jika ada yang terpapar COVID-19, Tuhan sembuhkan dan bebaskan dari virus corona. Jika ada yang menderita, Tuhan kuatkan. Jika ada yang kehilangan pekerjaan, kami mohon Tuhan anugerahkan pekerjaan yang baru dan yang lebih baik. Jika ada yang berharap akan kasih karunia Tuhan, Tuhan berikanlah itu sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Ya Tuhan, kami tetap berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia yang masih berjuang untuk bebas dari COVID-19. Tuhan berkati bangsa kami, berkati pemerintah kami, berkati semua tenaga medis, berkati semua warga negara Indonesia, agar kami dapat bersama-sama berjuang untuk mengalahkan pandemi COVID-19. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah gerejamu, dan Tuhan tetap memakai gerejamu sebagai saluran berkat, termasuk juga untuk membantu pemerintah untuk mengalahkan pandemi COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan. Begitu juga Tuhan kepada para leluhur, kepada para penatuan Tuhan yang ada di gereja ini. Bimbinglah mereka, jadikan mereka menjadi pelayan yang setia Tuhan, jadikan mereka pelayan yang takut akan Tuhan, agar seluruh para pelayan dari pendeta Resor, para penatuan, dan seluruh pelayan yang mentah bisa dapat bersama-sama melanjutkan aktivitas pelayanan dan untuk memperluas tali pelayanan kepada seluruh jemaat. Berikan mereka kekuatan kesehatan serta kebijaksanaan agar firman Tuhan dapat bergema di dalam gereja ini. Pakai juga Tuhan gereja ini menjadi berkat bagi seluruh jemaat, agar gereja ini Tuhan dapat berdiri kokoh, bukan hanya bangunan, tetapi berdiri kokoh karena iman kepercayaan dari seluruh jemaat dan seluruh pelayan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian nomor 754 ayat 1 sampai seterusnya sambil mengumpulkan persembahan kita. Yeah.
Terimalah dan berkati persembahan umatmu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyertai kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Tidak mengurusi orang saja kan? Ya, sehari kembali kita sana kuih putih, kuih dan ngurusi orang 200.000. Nama beda sih kan bu, orang yang sana nilai